Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini aku mau buat lagi untuk pembacaan Februari 2023. Ya, kucing aku ya. Main di belakang. Ini untuk general reading kamu, entah percintaan, keuangan, ataupun karir, kita lihat semuanya ya. Oke, dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Jadi pembacaan aku bakal berbeda dari tarot reader lainnya, dan seperti kamu dengar, ayam ikut eksis ya. Itu ayam mamaku loh. Dan sering aku gangguin, kayaknya dia memang balas dendam sama aku ya. Oke, kita lihat oracle-nya, dan ini untuk zodiak tarotnya untuk Taurus. Gimana untuk Februari 2023 ini ya? Oke. Okay. Six of Winter, positive changes are on the way. A welcome relief from troubled times, traveling or relocating. Okay. See, yeah. Awakening, change the way you are looking at this situation. Embrace your uniqueness, a temporary pause in the action. Okay. So Taurus, seseorang ada perubahan yang sangat-sangat berarti, sangat dalam sebenarnya di selama 2023 ini untuk kamu Taurus. Memasuki ulang tahun kamu juga. Ya, kenapa akhirnya kamu kayak belajar untuk melihat dari sisi orang lain. Jadi memang sorry, ada energi seseorang, entah kamu ataupun siapapun di sini agak egois. Egois yang buruk adalah egois memikirkan diri sendiri. Ya, yang kayak ya aku taunya gini, aku maunya ini, ya udah kamu bisa nurutin atau enggak ya. Kalau kamu mau sama aku ya harus kayak gini, kalau enggak ya udah enggak usah. Gitu sih, ada energi atau enggak usah ya, kita pilih jalan masing-masing. Cuman akhirnya kamu bisa ngelihat, oh ya, kalau aku seperti itu ya aku harus siap resikonya. Orang itu juga bisa memilih apapun yang diinginkan, diharapkan. Si King of Summer, a romantic partner you can trust. Jadi aku melihat dalam karir dan keuangan, ya kamu ada orang sekitar, teman atau siapapun juga yang menjadi contoh kamu dalam perubahan ini, atau bisa sosok guru juga, atau orang yang bantu kamu temukan. Dia membantu kamu untuk dewasa, dia membantu kamu untuk melihat cinta dan kasih sayang bukan hanya tentang aku ada untuk kamu atau aku sayang kamu, I love you. It's not ya, it's a beyond gitu, itu lebih dari hal itu semua ya. Adalah ada energi kamu ngerasa kayak diketuk hati kamu Taurus, kayak oh gini ya cinta, oh ini ya kasih sayangnya sebenarnya. Si King of Spring, innovative, inspiring, wise, theatrical. So King dan King di sini muncul. Si kamu mulai melihat hidup sebagai bentuk pembelajaran yang ya memang berat, cuman ya mau gimana, dan aku juga harus banyak berusaha mungkin dengan orang yang banyak kesakitan dan trauma gitu ya. Ya kita harus belajar pahami, mungkin dia embrace time to take action, the power of creativity, success that allow for a life like luxury. See, the empress. See, tadi Aries keluar kartu the emperor, Taurus keluar kartu the empress. See, ada energi yang bantu kamu, seperti aku bilang, sosok yang dewasa atau apapun juga, bisa kakak kamu atau siapapun yang bantu kamu kayak awaken. Oh ternyata begini ya ngeliat kehidupan. Oh ternyata selama ini aku sedikit keliru ya, atau mungkin selama ini aku sedikit salah ya. Ada energi oh begini kayaknya gitu, dan sekarang kamu harus kamu tahu kamu harus gimana, kamu harus apa ya. Kamu nggak lagi mudah untuk kayak ya aku tahu apa yang aku mau sih,
ego, the illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. See, ada energi seseorang egois sini ya, egois yang buruk dipertahankan. Kita semua punya egoisme, mau baik ataupun buruk, aku pun punya ya. Namun kalau kita mengarahkan yang baik ego kita bakal seperti yang aku lakukan saat ini. Misalnya ego di sini aku gunakan untuk aku bekerja, ya, untuk aku bacakan reading, untuk aku bisa ngelihat atau menilai suatu hal. Namun seseorang yang cuma terlalu berlebihan dengan ego yang mengarah ke arah yang buruk, dia bakal ngerasa apapun yang aku lakukan itu adalah hal yang benar, dan orang sekitar aku lah yang keliru sih. Jadi ibarat dia ngerasa orang lain di sekitar dia toksik, padahal dia sendiri bisa adalah orang yang toksik namun tidak menyadarinya sih. Ini sering terjadi, aku sering menemukan energi ini di sosial media biasanya, di cerita-cerita orang gitu ya, aku kan sering baca ya, dan terutama kayak Quora gitu aku sering baca. Terus apa lagi ya, website apa itu aku lupa, yang pastinya gitu ya, ada cerita-cerita yang memang ngasih lihat banyak perbincangan perdebatan orang-orang yang kalau dia menilai atau apa, dia bukan sedang ibaratnya memperlihatkan real kebenaran yang ada, namun dia memperlihatkan egoismenya dia untuk menjadi benar sih. Kamu bisa bersama dengan seseorang atau bekerja atau dengan punya bos yang memang kalaupun dia salah, dia keliru, dia bakal tetap bisa membenarkan apa yang dilakukan. Sedikit ada energi manipulatif di sini. Bisa juga pacar kamu atau mantan kamu. Di sini aku lihat stress that come from having many things happening at once, successful, multitasking, sudden event or changes. See? Jadi ada energi stres, entah kamu yang stres menghadapi dia atau dia yang stres menghadapi kamu di sini. Dan karena ini energi Scorpio di seven house kamu ya, Taurus, aku ngeliat ini bring ke arah penghancuran. Aku lihat ya, energi Scorpio bakal dampak besar banget memang saat Saturn transit ini. Dan aku melihat memang ada energi kegagalan bagi kamu yang udah mempertahankan hubungan yang berat atau gagal, dan berusaha terus dipertahankan. Mau nggak mau aku lihat bakal gagal di sini, sangat-sangat harus, karena egonya harus dipatahkan sih. Ada renewal, review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others sih. Ada energi renewal ya, energi dimana memang apa yang harus berakhir adalah egoisme kamu dan dia ya. Kalau memang ingin berlanjut, ingin bersama, di only way, di satu-satunya cara ya ini ya, karena a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete ya. Karena kita manusia itu cenderung badan kita di sini, namun pemikiran kita di mana, jiwa kita entah kemana gitu, jiwa kita tertidur atau awake, kita nggak tahu sih ya. Jadi sini ada energi sih knowledgeable, experience, fair-minded, unemotional sih. Seseorang yang sebelumnya dia memiliki energi unemotional, orang yang nggak begitu bisa merasakan emosinya, dia bakal merasakan emosinya. Karena aku ngeliat ada akhir dari keegoisan yang nggak baik seperti aku bilang tadi. Mau nggak mau, kenapa ya, vibe of summer, trust that there is a reason for everything that happens, remove yourself from the negative emotion of others, focusing on which frightens or worries you see. Fokus terhadap diri kamu ya. Jika memang Taurus, I'm sorry, jika memang ini adalah akhir sebuah hubungan atau pekerjaan yang gak begitu baik ya, kamu harus memulai di tempat yang baru atau bersama orang yang baru, pasangan bisa jadi ya. Energi yang sangat-sangat berubah ya. I'm so sorry, aku kemarin ada bukan berurusan sih,
bukan klien juga, orang sekitar aku yang memang punya moon. Aku tahu moon mereka apa, dan lebih dari 3 orang yang mempunyai moon Taurus ya. Aku nggak tahu rising, namun dia yang mempunyai moon Taurus di sini memang punya energi taken something for granted. Dia energi seseorang yang memang cukup egois ya, mempertahankan suatu hubungan, dan kalau dia memang nggak mau ya udah nggak mau, tapi bisa tetap ingin bertahan dalam hubungan itu namun nggak pengen mengarah ke komitmen gitu, nggak mau untuk menikah, nanti dulu. Dan ternyata kalau hubungan ini udah lama ya, energinya mirip kayak gitu aku rasakan. Pasangannya kamu ya seperti pasangannya dia melamar dan justru ditolak, dan ini sudah bukan penolakan yang sekali, berkali-kali. So pasangannya kayak lelah, capek, dan akhirnya mengiyakan, dan mereka benar-benar pisah gitu. Dan perpisahan ini membuat ego salah satu hancur. Seperti pembacaan ini, dia yang biasa menyanyiakan, dia yang ngerasa pasangannya nggak akan kemana-mana, akhirnya bingung, lah kok benar-benar pisah, lah kok kita nggak sama-sama, itulah kok kayak nggak ada tujuan lagi, kenapa kita nih, ada apa sih. Jadi seseorang bakal merasakan hal seperti itu, kayak losing, dunia dia bakal cukup berubah. Apalagi kalau kalian udah pacaran atau udah berkomitmen cukup lama, apalagi kalau ini divorce, perpisahan rujuk, perpisahan rujuk, perceraian, bakal berat sekali sih, karena egonya harus diruntuhkan. Karena seseorang yang memang memiliki energi Taurus ya, aku akui memang seseorang yang cukup keras kepala. Cuman keras kepalanya terkadang untuk sisinya dia aja, pihaknya, tapi dia nggak ngelihat keseluruhan ya, kehidupannya, orang sekitarnya itu yang nggak begitu baik. So that's why pembelajarannya di sana untuk renewal, untuk renewing, untuk memperbaiki yang harus memang ditinggalkan, nggak bisa untuk dipaksakan. Dan kita nggak bisa terus-terusan menunda suatu hal hanya karena kita nggak mau, kita nggak siap. Kita harus tahu kita berurusan dengan orang seperti apa. Jika kita memang nggak mau ya udah nggak mau, namun jangan ada energi kita kayak mau nggak mau, nggak, tetap ingin pacaran tapi nggak tahu mau kemana, kan it's ibaratnya hanya menyakiti sebelah pihak. Kitanya oke, kitanya bahagia, namun orang yang berurusan dengan kita ya dianya sakit, dianya kecewa, ya mungkin dia ingin sesuatu yang serius toh. Oke. Energi memang untuk belajar, kalau kita nggak bisa untuk berkomitmen, jangan ada di dalam posisi itu ibaratnya, karena kita harus belajar menghargai sisi orang lain sih, itu kalian. Jadi kalau dipaksakan bakal berakhir, namun ada energi pembaruan gitu ya. Oke, ada key, ada borgol, tulisannya freedom, dan ada silver rose, dan ada pelangi, dan ada unicorn di sini sih. Jadi ini adalah freedom atau kebebasan bagi kalian yang udah berada di hubungan yang cukup lama, memang yang nggak ada ujungnya sih. Seseorang yang nggak jelas sama kamu, jika dia nggak jelas, dia akan merasakan kesakitan yang luar biasa karena kamu sudah menyerahkan semuanya sama dia untuk kayak pasrah dan nggak melakukan apapun. Itu menjadi kayak titik puncak dimana hancurnya keegoisannya dia. Dunia dia bakal sedikit berputar, dalam artian dia nggak kenal situasi ini, dia kira bakal selalu seperti ini, ternyata enggak. Seseorang bakal goyah gitu sih, dan energi goyah ini terjadi, itu yang aku lihat. Oke, karena ego muncul kuat banget di sini, I'm sorry ya. Namun bagi kamu yang berurusan dengan dia, aku ngeliat justru kamu awaken, kamu sadar ya, sadar kalau orang yang memang untuk kamu, yang memperjuangkan kamu, kalau enggak ya enggak. So kita nggak bisa memaksakan seseorang yang memang nggak mau, ya udah gitu ya sih. Okay, so kita bakal lanjut untuk percintaan khusus kamu di pembacaan selanjutnya. Stay tune aja, oke? Okay? Think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching, Taurus. I hope that you can enjoy this video.
Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.